Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita mau belajar bareng ya terkait agar anak cinta dan hafal Al-Quran. Di sini saya juga baru baca, istilahnya kita belajar bareng-bareng apa sih gimana dan cara untuk kita biar cinta dan anak kita nanti bisa cinta kepada Al-Quran. Itu PR semua orang tua ya. Jadi banyak orang tua pengen punya anak hafal Al-Quran, pengen punya keturunan hafal Al-Quran, tapi kebanyakan dari mereka itu tidak menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Jadi intinya nuntut aja tiba-tiba anaknya untuk hafal Al-Quran. Nah, itu nanti akan sulit bagi mereka untuk bisa menghafal dan mencintai Al-Quran. Oke, oleh karena itu kita akan di sini sharing dan belajar bersama terkait gimana sih agar anak cinta dan hafal Al-Quran. Oke, untuk yang saya baca di sini yang pertama adalah yang perlu ditekankan ketika agar anak kita cinta dengan Al-Quran, yang pertama adalah rumah teladan. Oke, saya bacakan paragrafnya, nanti kita jelaskan juga ya. Rumah teladan. Rumah merupakan taman pendidikan pertama di mana di dalam rumah inilah seorang anak tumbuh dan berkembang. Jika rumah ini menjadi taman pendidikan yang baik, maka rumah ini akan menghasilkan pohon yang baik dan buah yang menggiurkan. Sebaliknya, jika rumah ini menjadi lingkungan yang buruk yang dikelilingi bencana dan pencemaran, maka rumah ini akan menimpakan bahaya dan keburukan kepada seluruh penghuninya. Lebih dari itu, bahaya dan keburukan itu pun akan menimpa orang-orang yang berada di sekitar rumah ini. Oke, jadi rumah itu tempat pendidikan pertama bagi seseorang, siapapun itu. Mesti di rumah adalah tempat pendidikan pertama. Kalau rumahnya baik, nanti insya Allah orang yang di dalamnya akan ikut menjadi baik. Dan sebaliknya, ketika rumah itu jelek, maka orang yang di dalamnya pun akan menjadi jelek. Nah, lebih dari itu, lebih buruknya lagi, itu bisa berimbas kepada orang-orang yang berada di samping rumah itu. Maka dari itu, maka kita harus memperbaiki rumah yang ada. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau ingin menanamkan rasa cinta terhadap anak, pertama rumahnya dulu diperbaiki. Apakah rumah itu sudah baik bagi mereka? Nah, itu. Kita lanjut. Oleh karena itu, jika Anda ingin membuat anak Anda mencintai Al-Quran, maka jadikanlah rumah Anda sebagai rumah yang patut dijadikan teladan dan contoh yang baik bagi orang yang akan berinteraksi dengan Al-Quran, di mana di dalam rumah itu harus ada penghormatan yang sungguh-sungguh kepada Al-Quran. Nah, jadi rumah itu harus menjadi teladan. Nah, kalau di dalam rumah sudah menerapkan sistem cinta terhadap Al-Quran, kalau ada Al-Quran jatuh dinaikkan, kalau terbiasa dengan akhlak Qurani, kalau setiap setiap batal sering wudhu, megang Al-Quran dengan keadaan wudhu, kemudian intinya biasalah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membuat lingkungan yang sifatnya menghormati Al-Quran. Nah, kalau di rumahnya sering tengkar, sering maido apa ya? Maido itu apa? Maido itu bahasa Indonesia apa? Nyatro. Maido itu ngelek-ngelek wong liya kan. Menghina orang lain, sering menghina orang lain. Maka pada akhirnya ya nanti rumah itu akan tidak menjadi rumah yang baik-baik saja, dan pada akhirnya anak itu akan jauh dari rasa cinta dengan Al-Quran. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Ketika Al-Quran digemakan di dalam rumah ini, maka ia harus menggemakan dengan suara yang indah dan menyejukkan. Ia tidak boleh digemakan dengan suara yang lebih keras daripada apa yang dibutuhkan pendengarannya, agar gema Al-Quran ini tidak menyakiti orang lain. Jika di dalam sebuah rumah Anda menemukan perilaku yang bertentangan dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka akan Anda temukan bahwa penghuni rumah itu melaksanakan perintah Al-Quran tanpa ada keseriusan atau kesungguhan, dan hal itu akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi anak-anak. Apa? Tidak ngajar.
Oke, jadi di dalam rumah yang cinta Al-Quran itu nggak boleh kita membuat pendengaran-pendengaran selain terhadap Al-Quran. Contohnya kalau di rumah sering musikan banter, itu koploan. Nah itu ya sebenarnya nggak begitu gimana ya, nggak begitu bermasalah banget. Tapi ya otomatis cintanya anak terhadap Al-Quran itu menjadi berkurang, lebih bercinta terhadap musik-musik itu. Contoh, kalau di rumah sering diputarkan murotal, sering ada deresan di dalam rumah, otomatis kan mereka terbiasa dengan suara-suara Quran. Kalau di rumah sering musikan, koploan, dangdutan, ya otomatis mereka cintanya dengan koplo, dengan dangdut. Nah, maka kalau kita mau pengen punya anak hafal Quran, diusahakan rumahnya itu diperbaiki dengan suara-suara Qurani, kebiasaan menderes Al-Quran, membaca Al-Quran, pagi diputarkan murotal, nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut. Jadi cinta seseorang anak kepada Al-Quran sangat berhubungan dengan karakter dan kondisi rumah. Benarkah rumah itu merupakan rumah yang patut dijadikan teladan, atau mungkin rumah itu berada di jalur yang berseberangan dengan teori-teori yang dikemukakan penghuninya? Katanya cinta Al-Quran tapi di rumah tengkar terus orang tuanya, anaknya dipaido, dielek-elek, kemudian anaknya genti bentak-bentak orang tua, terus kemudian sering musik-musik yang koploan, dangdutan, dan joget-joget, hura-hura lah, tetapi beranggapan ingin punya anak hafal Quran dan cinta. Ya sulit banget loh. Kondisi rumahnya yang berseberangan dengan kondisi seorang pecinta dan penghafal Al-Quran. Nah, maka dari itu yang perlu kita tekankan di sini ya, sebelum kita menyuruh anak kita untuk menghafal Quran, yang perlu diperbaiki ya rumah dulu. Jadi untuk episode pertama ini yang perlu diperbaiki adalah intinya rumah. Apakah rumah itu sudah baik? Nah, kalau rumahnya sudah baik, baru nanti kita menuju ke tahap selanjutnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jangan lama-lama ya, pusing saya. Intinya kita belajar bareng lah di sini. Insya Allah segmen kedua nanti akan kita bahas terkait gimana sih tahapan kedua setelah rumah kita baik. Apa selanjutnya yang perlu kita perbaiki. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.